Ya, selamat siang Pak Kepala Badan Perbatasan. Selamat siang. Yang pertama kita tahu bahwa Kabupaten Raja Ampat ini kan salah satu kabupaten di Papua Barat, tapi juga di Indonesia sebagai salah satu kabupaten wilayah perbatasan dengan negara luar. Baik. Pertanyaan saya adalah, apa kira-kira program prioritas dari Badan Perbatasan terkait dengan untuk wilayah-wilayah perbatasan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Badan Pengelola Perbatasan sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Tapi tugas-tugas kami di sini juga meliputi batas wilayah negara, karena sebagaimana kita sama-sama ketahui, Raja Ampat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina dan juga negara pelaut. Di samping itu, kita juga punya batas wilayah dengan provinsi maupun kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Hampir semua sisi wilayah kita ini punya batas. Ini sesuatu hal yang memang sangat agak rumit, sulit dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan. Kita juga tahu bahwa untuk tugas pertahanan, keamanan, tugas pertahanan itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tugas pemerintah daerah adalah memberi dukungan atau backup. Apa yang dibutuhkan, program-program apa yang diinginkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Tentunya ini sinkron dengan program Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang mana mencanangkan bahwa setiap wilayah perbatasan dengan negara luar adalah garda terdepan, pintu terdepan yang harus dikembangkan dalam segala aspek. Nah, ini yang perlu kita genjot secara bersama-sama. Kendala yang kita hadapi bahwa wilayah geografis Raja Ampat ini kan cukup luas. Keadaan cuaca dan juga sirkulasi alam yang tidak menentu. Ini menjadi salah satu faktor yang kadang menjadi penghambat dalam program-program kami di perbatasan, terutama perbatasan negara. Kami pun berterima kasih juga bahwa perbatasan negara ini melalui Kementerian Dalam Negeri, karena beliau selaku Ketua BNPB telah mengeluarkan satu peraturan presiden yang telah diteken dan ditandatangani oleh Presiden Bapak Joko Widodo, sehingga program pengembangan kawasan perbatasan negara itu terencana secara 5 tahun. Dia tidak asal-asalan. Apa yang kita usulkan tahun ini, tahun berikut dan sebagainya itu sudah di-cover dan ini sudah kami lakukan. Tentunya finalisasi ini ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Teknis terkait. Pak Kepala Badan, kalau program prioritas dari uraian tadi, program prioritas untuk 2021 apa kira-kira? Program-program kami di perbatasan itu semua hampir prioritas. Karena berbicara mengenai skala keamanan negara, tidak lepas dari juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kami sering katakan bahwa bagaimana masyarakat di kawasan perbatasan bisa merasa bahwa dia adalah bagian dari bangsa Indonesia kalau pembangunan ekonomi itu benar-benar menyentuh dan berpihak kepada mereka. Jadi di sini bukan hanya pembangunan sumber daya, modernisasi dan sebagainya, misalnya bangunan gedung, fasilitas penunjang sarana publik, tapi juga harus didukung dengan peningkatan taraf hidup. Semisal pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha-usaha mikro yang memang di situ fokus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di kawasan perbatasan, terkhusus kawasan perbatasan negara kita di Raja Ampat 2 distrik, yaitu distrik Ayau dan juga distrik Kepulauan Ayau. Ini perlu digenjot, perlu ditingkatkan terus supaya mereka tahu bahwa kami diperhatikan betul, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pak Kepala, tadi salah satu dijelaskan adalah fungsi koordinasi di tingkat daerah terkait pemberdayaan di wilayah perbatasan, sektor artinya dinas terkait yang berhubungan langsung dengan BNPB ini apa? Kami hampir semua SKPD, hampir semua OPD, dinas, badan punya keterkaitan hubungan dengan kami. Ya. Di sini kami sering katakan, hilangkan ego sektoral kita. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang dibutuhkan oleh rakyat di kawasan perbatasan, itulah yang kita genjot. Semisal hari ini bicara tentang kawasan perbatasan kita yang berbatasan dengan negara, yang perlu dikembangkan terutama aspek perhubungan laut, transportasi laut. Kami minta ada rute kapal cepat sekelas Marina Express yang khusus melayari rute Waisai, Ayau maupun Pulau Pali.
Kenapa? Untuk memperpendek rentang kendali pelayanan. Karena kalau kita lihat perintis KM Sabuk Nusantara yang rutenya hanya 1 bulan sekali, itu pun kalau teduh. Kalau musim ombak 3 bulan tidak ada transportasi laut yang ke kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan ini kan hanya bisa dijangkau menggunakan akses transportasi laut. Ini faktor-faktor jadi kendala. Kemudian dinas terkait lainnya, semisal dinas DKP. Kawasan perbatasan kita punya potensi alam yang cukup melimpah. Teman-teman tahu, tuna, sirip kuning, lobster, semua itu ada di potensi di daerah itu. Tapi sampai hari ini belum dikembangkan secara maksimal. Terutama penada, pembeli ikan di sana itu musim-musiman. Ketika harga ikannya bagus, panennya bagus, harga ikannya menurun. Ketika ikannya agak susah, musim pancaroba, harga ikan dinaikkan. Nah ini hal-hal seperti ini yang perlu mendapatkan perhatian. Dinas pariwisata, contoh. Kawasan perbatasan ini kalau mau dikembangkan, destinasi wisata terbaik di Raja Ampat bahkan dunia mungkin ada di Ayau. Anda bisa lihat sendiri. Tapi kenapa sampai hari ini tidak dilirik? Kenapa? Nah, karena mungkin berpikir, siapa wisatawan yang mau ke sana? Jawabannya ada lagi pada Dinas Perhubungan. Saya pernah mengusulkan pengembangan Bandara Dorekar difungsikan, diperpanjang, difungsikan kembali Dorekar. Bandara Udara Kabre diperpanjang lagi runway-nya sehingga bisa didarati oleh pesawat-pesawat komersil besar. Pemberian jalur khusus bagi kapal cepat bila perlu disubsidi oleh pemerintah daerah. Kenapa tidak? Untuk melayani masyarakat kita yang ada di kawasan perbatasan. Nah, ini kalau dilakukan, ekonomi, peningkatan taraf hidup rakyat dengan sendirinya akan bergiat. Ini yang perlu dipikirkan oleh semua OPD, terutama OPD yang bersentuhan langsung. Iya Pak, Kepala Badan Perbatasan. Saya mau tanya berkaitan apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Badan Perbatasan di tahun 2020, program-program apa yang sudah dilakukan dan belum selesai, apakah program yang belum dilaksanakan? Mungkin untuk 2021 ini apa yang harus dilakukan? Baik, yang pertama yang kami lakukan ketika kami masuk pada Badan Pengelola Perbatasan, yang kami lihat kurang di sini adalah sektor pengawasan. Monitoring. Kalau pengawasan pertahanan negara itu sudah maksimal, mantap, bagus. Di sana ada TNI kita, ada marinir kita yang bertugas di Pulau Fani, di Posal, kerjanya bagus. Kami nilai sendiri bagus, kami nginep di sana, kami lihat mantap. Pengawasan wilayah perbatasan daerah ini yang belum maksimal. Banyak kita kecolongan. Bukan hanya dari daerah batas daerah dengan provinsi lain, tapi dengan provinsi sendiri. Banyak izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Saya katakan hari ini karena saya di lapangan. Pemerintah provinsi Papua Barat memberi izin alur tangkap untuk perikanan yang wilayahnya itu sudah ditentukan di dalam perizinan. Toh fakta lapangan beda. Izinnya harus dipakwa, wilayah kerjanya sampai ke Raja Ampat. Ini persoalan semua. Belum lagi kebijakan pemerintah yang merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 tahun 2014 tentang Pemda yang membatasi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas patroli dan monitoring. Laut kita ini setiap saat terancam. Kami dapati berapa kali pembantian hiu, kami dapati berapa kali pengeboman potas di wilayah Raja Ampat. Kenapa? Tugas-tugas ini dikerdilkan. Harusnya pengambil alihan kekuasaan atau kewenangan daerah kepada provinsi di-backup juga dengan personil provinsi yang mampu, mumpuni, tersedia untuk membackup di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi hitungan kami tiap hari Raja Ampat ini mengalami kehancuran dan kepunahan. Pak Kepala, terkait dengan akhirnya kita titik fokus pemberdayaan di daerah-daerah perbatasan karena ada lintas sektor, adakah rencana untuk melakukan rapat koordinasi di antara SKPD yang dipimpin langsung oleh Badan Perbatasan? Pertanyaan bagus, kemungkinan mungkin 1-2 minggu ke depan kami menyurati semua OPD teknis karena program ini korelasi. Kami yang usulkan, contoh misalnya di batas negara kita di Ayau dan Ayau Kepulauan. Kami sudah program dari tahun 2020, bukan 2021, sudah masuk dalam usulan prioritas kami, yaitu 1, pemasangan rambu-rambu laut. Kita masuk Ayau susah juga di situ. Mercusuar, menara pemantau, pembangunan dermaga mini beton, pembangunan rumah-rumah sehat bagi masyarakat di kawasan perbatasan, peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang pengembangan ekonomi mikro, menengah ke bawah, pengembangan pariwisata potensi yang ada di kawasan perbatasan. Itu sudah masuk kafiran usulan prioritas kami. Nah, 2-3 minggu ke depan kami ingin sinkronkan apakah program ini pun
sama dengan program mereka. Kalau memang usulan itu ada, program kami yang harus diprioritas karena berada dalam sarana dan prasarana atau anggarannya sendiri. Kalau sarana prasarana bagi kami sudah cukup menunjang, tinggal dikembangkan secara perlahan-lahan. Yang menjadi kendala utama adalah jumlah personil sumber daya manusia. ASN di Badan Pengelola Perbatasan yang hanya berjumlah 15 ditambah dengan tenaga kontrak yang berjumlah sekitar 97. Anda tahu sendiri tenaga kontrak ini sekarang membebani APBD sehingga mungkin perlu sebagian dipakai, sebagian mungkin tidak. Nah, ini berpengaruh terhadap tugas-tugas pengawasan kami pada ada beberapa titik pos maupun rumah singgah yang kami miliki. Maksimalnya berapa kira-kira? Minimal kita bicara minimal. Jangan maksimal. Minimal sekitar 34 sampai 39 untuk saat yang ini kami berapa? butuh. Yang kami ASN kita cuma 15. Itu saja. Jadi kemarin kami sudah minta tambahan tenaga. Kalau memang ada ASN yang didorong masuk, kami minta yang bisa mengoperatorkan driver speedboat misalnya, engineering yang memang paham di bidang mekanik mesin, karena berkaitan dengan tugas-tugas kami di lapangan. Pak Kepala, bagaimana dengan dukungan anggaran? Dukungan anggaran selama ini di backup baik oleh pemerintah daerah. Setiap kami usul pasti di backup karena mungkin pemerintah juga paham, terutama tinggi, bahwa yang kami lakukan ini adalah benar-benar turun ke lapangan, benar-benar menyentuh dengan kepentingan masyarakat. Sehingga mungkin di backup terus. Terima kasih.